Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Lanjutan bab 3, akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Ketujuh, apabila seorang guru berbuat kasar kepada santrinya, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan cara meminta ampun kepada guru dan menampakkan rasa penyesalan diri, dan mencari kerelaan serta ridho dari gurunya, karena hal itu akan lebih mendekatkan diri pelajar untuk mendapatkan kasih sayang guru. Kedelapan, apabila pelajar duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik, seperti duduk bersimpuh di atas kedua lututnya, atau seperti duduk pada tahiyat awal, atau duduk seperti duduknya orang yang melakukan tahiyat akhir. Dengan rasa tawadu, rendah diri, tumaknina atau tenang, dan khusyuk. Sang santri tidak diperbolehkan melihat ke arah gurunya, kecuali dalam keadaan darurat, bahkan kalau memungkinkan, sang santri itu harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya ia harus berpikir, meneliti, dan berangan-angan mengenai apa yang beliau sampaikan, sehingga gurunya tidak perlu lagi untuk mengulangi perkataannya untuk yang kedua kalinya. Pelajar tidak diperkenankan untuk melihat ke arah kanan, arah kiri, atau melihat ke arah atas, kecuali dalam keadaan darurat, apalagi gurunya sedang membahas, berdiskusi tentang berbagai macam persoalan. Pelajar tidak diperbolehkan membuat kegaduhan, sehingga sampai didengar oleh sang kiai, dan tidak boleh memperhatikan beliau. Santri juga tidak boleh mempermainkan ujung bajunya, tidak boleh membuka lengan bajunya sampai kedua sikunya, tidak boleh mempermainkan beberapa anggota tubuhnya, kedua tangan, kedua kaki atau yang lainnya, tidak boleh membuka mulutnya, tidak boleh menggerak-gerakkan giginya, tidak boleh memukul tanah atau yang lainnya dengan menggunakan telapak tangannya atau jari-jari tangannya. Tidak boleh mensela-selai kedua tangannya dan bermain-main dengan menggunakan sarung dan sebagainya. Santri ketika berada di hadapan sang kiai, maka ia tidak diperbolehkan menyandarkan dirinya ke tembok, ke bantal, juga tidak boleh memberikan sesuatu kepadanya dari arah samping atau belakang. Tidak boleh berpegangan pada sesuatu yang berada di selakangnya atau sampingnya. Santri juga tidak diperkenankan untuk menceritakan sesuatu yang lucu, sehingga menimbulkan tertawa orang lain. Terdapat unsur penghinaan kepada sang guru, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelek, dan menampakkan perilaku dan budi pekerti yang kurang baik di hadapan gurunya. Kesembilan, santri juga tidak boleh menertawakan sesuatu, kecuali hal-hal yang kelihatan sangat menggelikan, lucu, dan jenaka. Ia tidak boleh mengagumi sesuatu ketika ia berada di hadapan gurunya. Apabila ada sesuatu hal, peristiwa, kejadian yang lucu, sehingga membuat santri tertawa, maka hendaknya, jikalau tertawa tidak terlalu keras, tidak mengeluarkan suara. Ia juga tidak boleh membuang ludah, mendaham selama hal itu bisa ditahan atau memungkinkan, namun apabila tidak mungkin untuk dilakukan maka seyogianya ia melakukannya dengan santun. Ia tidak boleh membuang ludah atau mengeluarkan lendir dari mulutnya. Namun yang paling baik adalah seharusnya itu dilakukan dengan menggunakan sapu tangan atau menggunakan ujung bajunya untuk dipakai sebagai tempat kotoran tersebut. Kesepuluh, apabila pelajar sedang bersin, maka hendaknya berusaha untuk memelankan suaranya dan menutupi wajahnya dengan menggunakan sapu tangan. Apabila ia membuka mulut karena menahan rasa kantuk, maka hendaknya ia menutupi mulutnya dan berusaha untuk tidak membuka mulut. Sebagai pelajar, ketika sedang berada dalam sebuah pertemuan, di hadapan teman atau saudara, hendaknya memakai budi pekerti yang baik. Ia selalu menghormati para sahabatnya, memuliakan para pemimpin, pejabat, dan teman sejawatnya, karena menampakkan budi pekerti yang baik kepada mereka, berarti ia telah menghormati para kiainya, dan menghormati pada majlis. Hendaknya ia juga tidak keluar dari perkumpulan mereka dengan cara maju ataupun mundur ke arah belakang. Santri juga tidak boleh berbicara ketika sedang berlangsung pembahasan sebuah ilmu dengan hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan ilmu tersebut, atau mengucapkan sesuatu yang bisa memutus pembahasan ilmu.
Ke-11, apabila sebagian santri berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah seorang, maka ia tidak boleh dimarahi, dibentak-bentak, kecuali gurunya sendiri yang melakukan hal itu, atau kalau guru memberikan sebuah isyarat kepada santri yang lain untuk melakukannya. Apabila ada seseorang yang melakukan hal-hal yang negatif terhadap seorang syaikh, maka kewajiban bagi jamaah adalah membentak orang tersebut, dan tidak menerima orang tersebut, serta membantu syaikh dengan kekuatan yang dimiliki kalau memungkinkan. Ke-12, pelajar tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan, atau menjawab beberapa persoalan, kecuali ia mendapat izin dari sang guru. Termasuk sebagian dari mengagungkan seorang kiai adalah, santri tidak boleh duduk-duduk di sampingnya, di atas tempat sholatnya, dan di atas tempat tidurnya. Seandainya sang guru memerintahkan hal itu kepada muridnya, maka jangan ia sampai melakukannya, kecuali apabila sang guru memang memaksa dan melakukan intimidasi kepada santri yang tidak mungkin untuk menolaknya. Maka dalam keadaan seperti ini baru diperbolehkan untuk menuruti perintah sang guru, dan tidak ada dosa. Namun setelah itu ia harus berperilaku sebagaimana biasanya, yaitu dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Di kalangan orang banyak, telah timbul sebuah pertanyaan. Manakah di antara dua perkara yang lebih utama? Antara menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada perintah sang guru namun bertentangan dengan akhlakul karimah. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan melupakan perintah sang guru. Dalam permasalahan ini, menurut pendapat yang paling tinggi adalah hukumnya tafsil. Apabila perintah yang diberikan oleh guru tersebut bersifat memaksa, sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menolaknya, maka hukumnya yang paling baik adalah menuruti perintahnya. Namun bila perintah itu hanya sekedarnya dan bersifat anjuran, maka menjunjung tinggi nilai moralitas adalah di atas segala-galanya. Karena pada satu waktu, guru diperbolehkan untuk menampakkan sifat menghormati dan perhatian kepada santrinya, sehingga akan terwujud sebuah keseimbangan atau tawazun, dengan kewajiban-kewajibannya untuk menghormati guru dan berbudi pekerti yang baik tatkala bersamaan dengan gurunya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.